sebetulnya. Dan selamat malam kembali pada Bapak Ibu dari Loving Prayer Family. Nah, malam ini saya mengajak juga dalam bulan Rosario kembali merenungkan Fiat Ibu Maria. Dan malam ini saya mengajak Fiat itu dalam permenungan tentang Suscipe ya. Suscipe itu bahasa Spanyolnya dari Latin Romanis Santo Ignatius, ambillah dan terimalah. Dalam pemahaman saya dan permenungan saya, kata ambillah dan terimalah itu saya coba bahasakan dengan berbagi sampai sehabis-habisnya untuk Tuhan Yesus. Bagaimanapun iman kita selalu mengarah dan berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyelamat dan sekaligus juga Tuhan yang selalu membawa kita kepada kehidupan. Kehidupan yang sungguh tidak dalam pemahaman dunia, tapi kehidupan yang selalu bersatu dengan kerahiman Allah sendiri. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat berbagi sehabisnya itu di dalam bagaimana Tuhan Yesus juga telah memberikan teladan. Ya. Dan teladan itu jelas sekali. Bagaimana pengalaman di Getsemani, Tuhan berdoa. Dan doanya itu sungguh dipanjatkan kepada Allah Bapa. Bila cawan ini adalah kehendakmu dapat dilepaskan daripadaku, terjadilah kehendakmu. Dan itu juga fiat ya. Dan itu persis yang kita mau coba renungkan. Fiatnya Bunda Maria itu juga berangkat dari ketaatan dan kesungguhan untuk mengikuti dan mengarah kepada apa yang Tuhan panggil kepada kita. Setiap orang dipilih, termasuk Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri. Yesus sebagai manusia yang taat dan sungguh hanya melihat satu. Dan disitulah yang mau kita coba renungkan pada malam ini. Berbagi sehabisnya untuk kemuliaan Tuhan. Izinkan saya sharing bahan yang sudah saya juga bagikan dalam bentuk PDF kepada semua. Dan pada kesempatan ini saya juga masih ingin mengajak Bapak Ibu mengenang kunjungan Paus ya. Maka saya kirimkan juga bahan dari khotbah Paus tanggal 5 September yang lalu. Nanti kita akan lihat bersama. Bapak Ibu, kata ambillah dan terimalah ini adalah suatu bentuk fiat ya. Kehendak dan kehendak yang kita dapat lakukan dengan kata ambillah dan terimalah ini juga karena dipilih ya. Jadi tidak mungkin kalau kita dapat melakukan ambillah dan terimalah tanpa ada rahmat Tuhan. Maka Bunda Maria ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan Gabriel, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Allah Putra. Dan disitulah Maria dipilih oleh Allah menjadi ibu Tuhan. Dan dengan dipilih menjadi ibu Tuhan, kehendak Ibu Maria juga adalah dalam kerendahan hati. Dia menjawab, apalah aku? Ya, siapakah aku ini? Tetapi Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan. Iman Bunda Maria pada Tuhan Yesus adalah berbagi sampai sehabisnya. Maka di sini kalau saya merenungkan, Bunda Maria sejak dari awal sudah membangun suatu sikap iman pada anak yang dikandungnya, anak yang ada dalam kandungannya maksud saya. Dan Tuhan Yesus yang ada dalam kandungannya adalah menjadi tujuan dari hidup Ibu Maria, yaitu memberikan hidup sehabis-habisnya untuk rencana keselamatan yang Tuhan telah siapkan kepada semua ciptaan, yaitu rencana bagaimana Allah menjadi manusia dan lahir dan hidup
dan masuk dalam sejarah manusia dan menjadikan sejarah manusia adalah sejarah keselamatan. Maka di sini fiat Ibu Maria itu adalah juga sikap kerendahan hatinya untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Yesus. Saya menggambarkannya mulai dari Galilea, Yerusalem, sampai dengan Getsemani. Ibu Maria selalu ada untuk Tuhan Yesus. Maka saya menampilkan dalam slide pertama ini, di sebelah kiri adalah suatu bentuk keberanian. Jadi fiat itu adalah suatu bentuk keberanian. Dan keberanian itu adalah rahmat. Bukan dari usaha manusia, bukan dari kemampuan manusia juga, tapi sungguh-sungguh rahmat yang semakin berkembang dan bertumbuh di dalam kehendak Ibu Maria untuk berbagi sampai sehabisnya. Maka Paus Fransiskus dalam tulisannya ini menulis demikian. Let us learn from Mary how to make decisions, trusting in the Lord. Berbagi sampai sehabis-habisnya untuk Tuhan itu adalah suatu proses manusia terus menaruh iman pada kerahiman Tuhan. Dan iman itu seperti apa? Dalam Efesus 5:2 ditulis di sana, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan yang korban harum bagi Allah. Maka di sini hidup dalam kasih itu secara nyata adalah menyerahkan diri kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Di sini korban dalam arti bukan sesuatu yang sifatnya untuk persembahan dalam arti seperti dalam perjanjian lama ya, supaya Tuhan tidak marah, supaya amarah Tuhan mereda, tidak. Di sini korban yang harum. Jadi persembahan dan korban itu menjadi satu di dalam suatu yang namanya kehendak untuk berbagi sampai sehabis-habisnya. Dan ini menggambarkan bagaimana pengalaman akan Yesus itulah menjadi kekuatan dalam Ibu Maria berbagi sampai habis. Keberanian yang Ibu Maria alami adalah keberanian iman. Bukan suatu seperti Simon dari Zelot atau dari suku Zelot ya, yang berjuang untuk melawan Roma dan dengan keberanian manusia ya. Dengan keberanian, kegagahan, keperkasaan atau apapun. Bukan dengan kekuatan yang sifatnya power ya dalam konteks dunia. Tapi di sini keberanian iman adalah suatu sebaliknya, suatu kerendahan hati, suatu sikap batin yang tanpa bantuan Allah, tanpa rahmat Allah, tidak mungkin kita dapat memberi sehabis-habisnya. Maka ambillah dan terimalah. Itu adalah suatu doa yang Santo Ignatius dalam latihan rohani 243 bagian terakhir sebelum selesai retret dalam 1 bulan itu mengajak semua untuk berani ya. Tuhan mengambil kemerdekaan, kebebasanku, pikiranku, apapun supaya aku sungguh sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Maka di sini kata persembahan dan korban yang harum itu adalah suatu kehendak yang dipersembahkan. Maka itu melebihi keberanian manusiawi yang sifatnya kita lihat dengan kekuasaan ya. Karena kalau kita lihat keberanian manusiawi itu, manusia akan berhenti berani kalau dia sudah tidak punya kekuatan. Manusia berhenti untuk mengabdi atau berkarya kalau dia merasa terancam. Justru sebaliknya di sini sikap fiat Ibu Maria dalam berbagi sampai sehabis-habisnya untuk Tuhan itu adalah suatu sikap yang menunjukkan keberanian iman. Karena andalanku adalah Tuhan Yesus. Seperti lagunya Yesus kau andalanku ya.
Kalau itu dinyanyikan terus, Yesus kau andalanku itu menggambarkan bahwa saya selalu melihat bersama Yesus, dalam Yesus, dan melalui Yesus, saya menjadi berani untuk menghadapi realitas dunia yang kerap tanpa rahmat Allah, manusia akan lari, ya. Manusia akan menghindar. Karena pada dasarnya manusia itu terbatas. Pada dasarnya manusia itu sungguh-sungguh ciptaan, meskipun ciptaan yang lebih, ya, dan dibandingkan dengan cipta lainnya unggul, ya, dalam segala hal, dalam kaitan dengan kemampuan rohani dapat mengalami Allah. Tapi di lain sisi manusia karena kebebasan yang diberikan ketika tidak digunakan dengan fiat untuk Tuhan, maka manusia sebaliknya menjadi tidak hanya terbatas, tapi sungguh-sungguh tak berdaya. Karena kalau mengandalkan pada dirinya, manusia tidak dapat mempersembahkan untuk Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana fiat Ibu Maria dapat kita selami juga dari meneladan Yesus sendiri, ya, tentunya. Karena fiat ini adalah untuk Tuhan, untuk menemani dan mengabdi dan menyerahkan hidupnya untuk terus, ya, bersama Tuhan. Maka tumpuan Ibu Maria, ya, pasti Tuhan Yesus, ya. Karena itulah yang menjadikan dia menjadi ibu dan sekaligus orang yang trusting in the Lord, ya, yang sungguh menaruh semua imannya pada Yesus, ya, karena dia selalu melihat dan bertumbuh pada Yesus. Dan apa yang sesungguhnya Yesus selalu tunjukkan kepada semua, kepada kita semua. Yesus selalu menunjukkan kepada kita, teruslah mengarah kepada cinta yang tak terbatas. Cinta Tuhan itu sendiri adalah cinta tak terbatas. Dan kita sadar, manusia bagaimanapun hanya dapat dengan cinta terbatas. Karena cinta kita yang kita persembahkan kepada Tuhan tetap sebagai manusia. Tuhan tidak mengubah diri kita seperti manusia di atas manusia lainnya. Tidak. Para santo, para santa, dan semuanya itu juga tetap manusia. Dengan cinta yang terbatas, dengan terus melihat kepada Yesus yang telah memberikan teladan dengan cinta yang tak terbatas. Itulah yang membuat kita terus membuat kehendak, fiat kita. Ambillah dan terimalah, ya Tuhan. Bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita untuk terus mengarah kepada mohon rahmat, semakin kita dimampukan terus mencintai Tuhan sekalipun dalam keterbatasan. Maka di sini Yesus menunjukkan kepada kita, keterbatasan kita itu jelas sekali akan menjadi titik lemah kalau kita tidak melihat Tuhan. Kalau tidak memandang Tuhan. Karena setan itu selalu mengincar. Setan itu selalu mencari celah. Di mana manusia lengah, disitulah setan masuk. Dan Yesus menunjukkan, inilah yang harus kita selalu latih. Sebagai manusia dengan cinta terbatas, untuk terus mengarah kepada Sang cinta tak terbatas, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan lain adalah Allah sendiri. Maka yang pertama bahwa kita terus mendengarkan sabda Tuhan. Saya bersyukur dan saya kagum, ya, dengan LPF, ya, yang setia dan rutin bersama-sama merenungkan sabda Tuhan lewat perenungan bersama, lewat rosario, dan semua yang dilakukan ini adalah bagian dari kita mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan tiada lain adalah kita mempunyai hati yang jernih, yang kita buka selalu terbuka pada apapun yang Tuhan sampaikan. Tuhan pasti selalu menyampaikan sesuatu. Tuhan pasti selalu meminta kita. Karena kita telah mengatakan, ambillah dan terimalah, ya Tuhan. Kalau kita berdoa ambillah dan terimalah, tentu kita pun juga diminta untuk konsekuen dengan apa yang kita katakan. Langkah pertama adalah supaya kita tetap setia pada apa yang kita mohonkan,
rahmat. Mencintai Tuhan tanpa henti, sekalipun sebagai manusia. Tiada lain adalah kita selalu membuka hati kita dengan mendengarkan Tuhan. Sini dalam Matius 4:11 ketika Yesus digodai di padang gurun, ayat 3 itu dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Ya, itulah setan mencoba masuk lewat kelemahan manusia. Kelemahan dan kekurangan manusia adalah manusia ingin memenuhi kebutuhannya tanpa khawatir, tanpa takut. Ya, maka mengapa Yesus di padang gurun dengan lapar dan semua itu untuk menunjukkan bahwa disitulah sudah titik lemah yang dapat setan dengan mudah masuk. Ketika manusia haus akan kebutuhannya setiap hari, setiap saat, tanpa henti, tanpa batas, maka sabda Tuhan pun tidak akan mudah terdengar. Satu-satunya kita tetap menjaga fiat kita, kehendak kita untuk ambillah ya Tuhan dan terimalah diriku itu adalah terus mengosongkan diri dengan cara kita mengatakan cukup ya untuk segala kebutuhan yang berlebihan, cukup untuk segala pikiran yang berlebihan, cukup untuk segala kekhawatiran yang berlebihan. Manusia dengan cinta terbatasnya tentu masih punya kekhawatiran. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Tidak ada manusia yang tidak takut. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, hai iblis, ya, manusia hidup tidak hanya mendengarkan kebutuhannya saja, tapi yang utama adalah mendengarkan sabda Tuhan. Apa yang Tuhan tawarkan di dalam hidup manusia? Maka manusia menisi hidupnya itu tidak hanya lewat jiwa dan raga. Sekalipun kebanyakan manusia hanya berhenti di situ. Manusia hanya memuaskan kebutuhan jiwa, raga, kebutuhan jiwa. Padahal manusia seutuhnya adalah manusia yang hidup mempunyai 3 kebutuhan. Kebutuhan raga, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan rohani. Dan inilah yang sesungguhnya selalu diingatkan dalam godaan yang pertama. Kita hidup tidak hanya dari kebutuhan materi, tidak hanya dari kebutuhan kejiwaan, tetapi kita hidup dari juga kebutuhan rohani yang melengkapi dan memberikan arah kepada kebutuhan jiwa dan raga kita. Ketika manusia hanya memuaskan atau melengkapi kebutuhan jiwa dan raganya saja, maka dia akan jatuh pada godaan pertama. Kenapa? Dia ambil jalan pintas ya Bapak Ibu. Manusia yang hanya memenuhi kebutuhan jiwa raga saja, pasti dia ingin sedapat mungkin ya, sebanyak-banyaknya menumpuk ya, apapun yang dia bisa dapat ubah dari batu menjadi roti. Maka kalau dalam konteks birokrasi ya Bapak Ibu ya, kalau dapat dipersulit, mengapa dipermudah itu ya? Itulah sebenarnya cara-cara manusia mencoba mengambil menumpuk kekuasaan ya. Mereka yang punya wewenang, mereka yang punya otoritas ya. Kalau dapat dipersulit, kenapa dipermudah? Itu kan cara orang-orang yang ingin ya, yang haus akan kekuasaan dalam arti dia mau menguasai dengan cara ya mendapatkan roti dari batu ya. Maka pemahaman batu-batu itu sebenarnya sesuatu yang manusia ingin menghancurkan ya, menghancurkan hal-hal yang sulit dengan mudah dengan cara itu tadi memerintahkan ya dengan kekuasaan. Maka ketika manusia haus akan kekuasaan, haus akan kepentingan, tidak mendengarkan sabda Tuhan dalam suara hatinya. Karena kita jelas Tuhan berbicara terus kepada kita lewat hati nurani. Maka ketika kita sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya raga dan jiwa semata-mata, rohani kita tidak berkembang, maka hati nurani kita pun semakin tumpul. Hati nurani
dihilangkan. Karena itu milik Tuhan. Dan Tuhan adalah juga ada dalam diri kita lewat suara hati. Hanya hati nurani itu tidak diindahkan. Tuhan tidak diindahkan. Suara Tuhan tidak didengarkan atau diabaikan. Ketika manusia semakin seperti itu, maka kehendak manusia untuk mengarah kepada Tuhan pun menjadi semakin tidak mudah. Ya. Karena ada begitu banyak godaan yang berikut yang lebih besar, yang lebih menyerang manusia, yaitu godaan kedua. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Malaikat-malaikatnya akan menatang engkau. Dan ini, Bapak Ibu. Ketika manusia sudah punya kemampuan, otoritas, kuasaan, dan daya untuk menguasai yang lain demi kepentingannya, demi memenuhi kebutuhannya, akhirnya manusia digoda lagi oleh setan di tahap berikutnya. Ketika mengalami kenyamanan, keenaan, dan semuanya itu, manusia dicobai lagi dengan mencobai Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan pikiran dan perasaannya. Ketika manusia sudah mempunyai banyak hal, lama-lama manusia menggampangkan. Menggampangkan seolah-olah hidup itu adalah dapat ditentukan oleh pikiran dan perasaan. Ya, banyak orang yang jatuh di sini. Karena apa? Ketika manusia melihat segalanya dapat dilakukan sendiri, seolah-olah manusia lupa bahwa setiap hari nafas itu adalah anugerah. Setiap hari kehidupan itu anugerah. Manusia lupa bahwa besok masih dapat hidup. Seolah-olah hari ini menentukan hari besok. Padahal keputusan manusia tidak dapat memutuskan apapun. Inilah godaan yang kedua. Yang sangat besar. Yaitu manusia semakin haus akan kekuasaan seolah-olah sampai kepada manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Manusia mencobai Tuhan dengan cara apa? Dengan cara tidak bergantung kepada Tuhan lagi. Godaan pertama ketika manusia tergoda oleh setan, manusia tidak mendengarkan Tuhan. Suara hati menjadi tumpul. Semakin suara hati menjadi tumpul, manusia mulai menggunakan semua yang ia punya untuk tidak mencari Allah, tapi mencari dirinya sendiri. Dan inilah manusia melewati batas. Sesungguhnya kebebasan yang diberikan Tuhan itu adalah untuk mencari Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam Gaudium et Spes ya. Kebebasan sejati adalah supaya manusia dengan keputusannya sendiri mencari Allah. Dan inilah yang jelas ditegaskan oleh gereja dalam dokumen Gaudium et Spes nomor 17 ya. Suara hati ketika tidak didengarkan, yang berikutnya adalah manusia memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan hubungan dengan Tuhan. Memutus itu ya, berarti ya. Dengan cara itu akhirnya manusia semakin tidak bebas. Ketidakbebasan yang manusia alami bukanlah bahwa sebenarnya manusia tidak bebas. Dia tidak memilih siapakah dirinya sesungguhnya, yaitu miliknya Tuhan. Dia tidak mempertahankan sebagai miliknya Tuhan, tapi dia memilikinya sendiri. Maka di sini kata ambillah dan terimalah menjadi makin sulit. Selama tidak mendengarkan suara Tuhan, selama manusia memutus hubungan dengan Tuhan, maka akhirnya dia tidak lagi mampu mengatakan fiat. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi sebaliknya, aku mau terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan yang ketiga, godaan yang terbesar. Ketika manusia punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kewenangan, disitulah iblis mulai semakin menguasai manusia. Manusia tidak lagi merasa terbatas, tetapi merasa mampu, justru dalam kesombongan rohani. Saya katakan di sini Bapak ya. Kesombongan rohani itu adalah apa? Manusia mengatakan aku dapat memutuskan semuanya. Maka disinilah titik yang paling krusial, yaitu
Manusia tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. Maka Yesus mengatakan dengan keras, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Inilah dinamika manusia yang selalu berhadapan dengan kekuasaan jahat. Bagaimana manusia terus diserang oleh kekuasaan jahat. Maka Bapak Ibu, kita tahu Ibu Maria adalah ibu dan juga bunda gereja dan juga manusia yang dipilih Tuhan. Yang paling ditakuti oleh setan, Bapak Ibu. Kita maka kalau mau mengusir kuasa jahat itu, doalah Rosario, doalah Salam Maria, mintalah pada Bunda Maria. Karena apa? Di kaki Bunda Maria, ular itu ditaklukkan. Maka kalau Bapak Ibu melihat patung Bunda Maria, Legio Maria, selalu yang diambil adalah patung Bunda Maria yang menginjak ular Karena Legio Maria itu kan pasukan Tuhan pasukan Kristus di bawah pimpinan Bunda Maria. Dan Bunda Maria itu sungguh Bunda yang selalu menjadi pelindung kita. Semua kuasa jahat takluk Maka fiat Ibu Maria, ambillah dan terimalah itu sekarang ini sungguh menjadi kekuatan gereja, kekuatan umat beriman, karena Bunda Maria sebagai bunda yang memimpin setelah Yesus bangkit dari kematian, dari maut, dan mengalahkan kuasa maut. Bunda Maria adalah ibu yang diminta oleh Yesus di kayu salib Inilah ibumu, dan inilah ibumu yang akan menjaga kamu. Kita bersyukur sebagai manusia, Bunda Maria sungguh diberi rahmat yang luar biasa dan menjadi rahmat yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana iman kepada Allah itu sungguh iman yang selalu kita perjuangkan, sekaligus juga anugerah. Anugerah dalam arti apa? Itu adalah rahmat. Dan semakin kita setia untuk berbagi sampai sehabis-habisnya, dengan mengatakan, ambillah ya Tuhan, dan terimalah. Dan kita konsekuen dengan yang kita selalu berikan kepada Tuhan. Maka, iman inilah juga yang menjadi kekuatan kita untuk menyadari bahwa Tuhan selalu memilih kita. Seperti Bunda Maria. Tuhan memilih kita untuk sesuatu yang Tuhan kehendaki dan kita juga mengamini. Saya ingin menjelaskan bagaimana proses kita mempunyai fiat yang terus berbagi sampai sehabis-habisnya. Hidup kita adalah suatu hidup yang terus dalam bentuk lompatan, Bapak Ibu. Lompatan adalah suatu keputusan. Dan hidup kita itu adalah hidup yang kita selalu punya pattern-nya. Seperti Bunda Maria. Punya polanya yang jelas. Karena kita telah mengamini Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan hidup dan kebenaran. Maka pola hidup kita adalah Galilea, Yerusalem, dan Getsemani. 3 tempat itu menjadi suatu tempat yang bisa kita kontemplasikan. Seperti apa hidup Yesus. Di Galilea, Yesus diterima. Yesus dialu-alukan. Yesus dicari. Yesus didengarkan. Yesus dicari. Semua yang dilakukan Yesus menjadi perhatian semua orang di Galilea. Jadi di sini gambarannya Galilea adalah kita mengalami Tuhan. Dan itulah juga yang dialami oleh Ibu Maria. Di Galilea dia mengalami hidup Yesus selama 30 tahun. Dan di Galilea dia mengalami setiap hari, setiap detik Yesus yang sungguh menjadi inspirasi. Maka ketika Ibu Maria menyapa Elizabeth, dan anak yang dalam kandungannya Elizabeth melonjak kegirangan, itulah yang juga dialami oleh Ibu Maria dalam 30 tahun bersama Yesus di Galilea. Disitulah dia melihat, mengamati, menemani Yesus dengan segala suka dukanya sebagai anak, sebagai orang remaja, sebagai orang dewasa. Kita tidak tahu kisah itu ada banyak tulisan-tulisan tentang itu, tetapi
Yang kita tahu adalah Injil adalah sampai usia 12 tahun ada kisahnya ya. Dan setelah usia 12 tahun lalu sampai pada Yesus kemudian dibaptis ya. Kita lihat bagaimana pada usia 12 di Galilea, Ibu Maria dan Bapak Yosef juga belajar ya. Belajar untuk terus berkembang dalam fiat. Tentu sebagai orang tua yang 3 hari 3 malam, maksudnya 4 hari 3 malam mencari Yesus, sudah ketemu di Yerusalem. Dan kemudian balik lagi ya ke Yerusalem. Dan ketika menemui Yesus, Yesus sedang mengajar di usia 12. Dan Yesus mengatakan, rumahku adalah tempat Bapakku ya. Tentu sebagai manusia, sebagai orang tua, ketika mendengar anaknya seperti itu pasti bingung ya. Di sini kebingungan Maria, kegelisahannya dalam manusia, sebagai manusia, dia bawa dalam keheningan. Nah inilah model Ibu Maria bagaimana membangun fiat. Bagaimana dia memberikan sehabis-habisnya. Ambillah ya Tuhan, terimalah selalu dalam keheningan. Dia mendengarkan. Dan itu juga yang kita tadi lihat dalam godaan setan ya. Setan akan menggoda manusia terus-menerus, tapi setan akan masuk ke dalam relung manusia ketika manusia ramai hatinya. Ketika manusia banyak sekali ya pikiran dan perasaan yang tidak teratur. Maka di sini keheningan. Keheningan adalah jalan kepada suscipe, ambillah dan terimalah. Keheningan adalah suatu bagian dari fiat ya Bapak Ibu. Maka kalau hidup kita tanpa doa, tanpa keheningan, mendengarkan sabda Tuhan, pasti kita susah ya untuk berhadapan dengan kuasa jahat. Karena kuasa jahat itu sungguh-sungguh menolak Tuhan. Dan satu-satunya tujuan mereka adalah mencari sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa untuk tidak datang pada Tuhan. Itulah musuh kita Bapak Ibu. Dan musuh kita itu selalu senang kalau manusia itu rame hatinya. Seolah-olah manusia itu tidak ada habis-habisnya ya. Untuk tidak memberikan, tapi menumpuk ya. Inilah dinamika bagaimana manusia yang semakin menumpuk dalam hidupnya beban, pikiran, dan perasaan, tapi tidak berani untuk berbagi semua itu dengan Tuhan, maka manusia akan jatuh kepada suatu titik yang namanya ketika masuk Yerusalem, manusia pasti takut. Ya. Itulah yang dihadapi oleh para murid di Yerusalem. Ketika Yesus mau masuk Yerusalem, dihadang-halangi. Gak usah ke sana. Kamu bahaya. Kamu akan ditentang oleh para ahli Taurat, orang Farisi yang sudah mengincarmu, yang sudah menunggumu di sana. Mereka tahu bahwa Yesus akan Yerusalem karena Yesus juga tahu bahwa dia harus menjalankan ya kebiasaan dari orang Yahudi ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu konteks di mana kalau kita di Yerusalem, kita tetap masih dengan hati yang ramai, seperti para murid yang melarang Yesus ke Yerusalem. Tentu di Yerusalem kita tidak akan selalu mempunyai keberanian bersama Yesus, tapi sebaliknya kita lari meninggalkan Yesus. Dan kita tahu di Yerusalem tidak ada satu murid pun yang bersama Yesus. Mereka menjauh ya, mereka jauh dari Yesus. Dan hanya Ibu Maria. Ibu Maria menyertai jalan salib Yesus. Ibu Maria tidak menutupi kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia adalah ibunya. Dan Yesus juga memberikan kepada Ibu Maria. Memberikan kekuatan itu. Dia tahu Ibu Maria setia dan selalu bersamanya. Sebagaimana ia dalam jalan salib memberikan sehabis-habisnya semua cintanya yang tak terbatas ya untuk manusia. Disitulah juga Ibu Maria terus belajar dengan cinta yang terbatas sebagai manusia, terus bersama Yesus, supaya apa yang ia fiatkan di awal terus berkembang dan berbuah. Maka
Di Getsemani, ketika Yesus berdoa, Tuhan ambillah cawan ini daripadaku, bila itu kehendak. Dan kenyataannya bahwa Yesus tetap setia dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Doa Yesus di Getsemani itu juga doa yang kita tahu juga ada pada Bunda Maria. Ketika dia memangku Yesus yang sudah terkulai, diturunkan dari kayu salib, dan kita sebut di situ Pieta, Bunda Maria yang menangis, yang berduka. Maka kita sebut juga Immaculata, Bunda Maria yang berduka cita. Dukanya adalah duka seorang ibu yang sungguh dia bawa dalam kesetiaan untuk terus berada dan terus bersama Yesus. Jadi Getsemani adalah suatu keputusan besar, ya. Bagi Yesus adalah terus setia. Sebagai manusia, Yesus dipilih oleh rahmat untuk menjadi Allah yang terus membawa manusia dalam kesetiaan. Dan Allah telah menjadikan pilihan bahwa Yesus dengan semua yang ia berikan sampai sehabis-habisnya akan mengalahkan kuasa maut. Inilah yang saya renungkan terus-menerus ya Bapak Ibu ya, dalam renungan di Getsemani. Di situ manusia Yesus sungguh-sungguh manusia yang dengan cinta tak terbatas terus membawa semua. Maka di sini hanya manusia Yesus yang mempunyai cinta tak terbatas. Cinta tanpa kondisi. Cinta yang sepenuhnya hanya untuk membawa semua datang pada Tuhan. Dan cinta tak terbatas ini juga menjadi kekuatan bagi Ibu Maria terus bersama Yesus. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, perjalanan hidup kita adalah suatu lompatan dari cinta terbatas diberi kekuatan oleh cinta tak terbatas yaitu Tuhan sendiri untuk lompat. Maka dinamika hidup kita adalah dari Galilea kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan tantangan. Kita mengambil keputusan lagi. Ya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan di situ dalam bahasa kita, ambillah ya Tuhan dan terimalah. Kita lompat. Dan kita diberi kekuatan untuk lompat. Lalu kita mengalami lagi hiburan dari Tuhan. Dan kita berhadapan lagi dengan hidup yang penuh dengan segala macam godaan dan segala macam tantangannya. Tapi kita tetap setia di Getsemani yang berikutnya. Setelah kita mengalami Galilea berikutnya, kita mengalami Yerusalem berikutnya, kita juga mengambil keputusan lagi di Getsemani. Dan seterusnya. Sampai cinta terbatas kita pada akhirnya dilengkapi oleh cinta tak terbatas Kristus. Kita masuk dalam cinta yang tak terbatas, yaitu Tuhan sendiri. Maka hidup dalam dosa, sesungguhnya adalah hidup dalam yang mendatar ya. Manusia tidak berani mengambil keputusan, atau tidak mau, atau bahkan tidak punya keberanian. Karena manusia tidak punya kekuatan yang mengarah kepada Tuhan, karena ia selalu menumpuk semuanya pada kekuatan manusia. Hidup penuh dosa tiada lain adalah manusia memutus hubungan dengan Tuhan dalam arti tertentu atau dalam arti yang lebih luas. Sekalipun manusia dalam hatinya tidak memutus, tetapi sikap dan tindakannya menunjukkan bahwa manusia tidak mengambil keputusan untuk loncat bersama rahmat Tuhan. Manusia berusaha menyelesaikan sendiri segala-galanya, sampai tidak berani untuk loncat bersama Tuhan. Saya menggambarkan hidup pertobatan kita adalah seperti ini. Kalau Galilea adalah hiburan, konsolasi, Yerusalem adalah kekeringan, desolasi. Dan masa krisis adalah Getsemani. Dan krisis dalam hidup itu sangat penting ya. Karena disitulah kita kembali memperbaharui keputusan kita untuk tetap fiat. Tetap terjadilah padaku menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dengan bahasa kita, ambillah ya Tuhan dan terimalah. Ambillah ketakutanku, khawatiranku, dan terimalah aku apa adanya. Dan berilah aku rahmat
untuk aku tetap bersamamu. Dengan situ kita memutuskan bahwa apapun tidak membuat aku lepas dari Tuhan. Itulah kebebasan manusia. Kita tidak mau menjadi tidak bebas karena hal-hal yang sifatnya dunia yang membuat aku semakin tidak mendengarkan suara hati dan tidak bebas. Inilah hidup dosa, yaitu kita di dalam krisis tidak melakukan apa untuk Tuhan. Kita hanya berhenti atau meratapi, tetapi tidak mau datang pada. Bapak Ibu, ini ada film menarik ya. Film ini tentang seorang anak kecil. Mari kita lihat filmnya ya. I'm going to just say a word and you tell me whatever you think, okay? God. Healer, Why do you say healer? Why do you say God's a healer? because whenever like something bad or something, then God heals. Okay. But He doesn't heal right away. He can take a little while, but He always heals. Like He could take a little while, and then He can do it. Dude, that's going to make me cry. Bro. Dude, you're so right, bro. Has God healed you? Yes, Yeah, healed. Why has God healed you? because of my eye. What's wrong with your eye? I have cancer. How long have you had cancer? You know? 6 years? Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because He chose me. And why did He choose? Because I'm a special boy. Such a boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because He chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that He chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. So you don't want... Why is Daddy crying? Because I have to go through it. I wish I was with. I wish I had you so that you wouldn't have that. But God said no. You know, it hurt Daddy and Mommy so much to see you go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, but God still makes me happy, Yeah? and I don't be sad or mad at God. You know, hon, every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smile has helped a lot of people? Yeah? Saya berkali-kali nonton film ini, Bapak Ibu. Ya. Dalam banyak kesempatan saya gunakan juga untuk renungan. Setiap kali saya mendengar, menonton, inilah yang sesungguhnya terjadi dengan Bunda Maria. Fiat ya. Tuhan memilih dia. Dan Tuhan memilih Bunda Maria menjadi ibu Tuhan. Dan itu kebahagiaan. Tentu, sebagai ibu Tuhan. Nah, kalau kita menyelami ya Bunda Maria sebagai wanita, sebagai ibu ya, dengan seluruh perjalanan bersama Yesus, semua perjalanan itu jelas sekali. Itu bukan perjalanan orang yang serba enak, serba tidak. Semua penuh dengan penderitaan. Dan kalau ada ibu ya, atau yang tahu tentang penderitaan Bunda Maria, pasti ya, saya juga ingin ya,
seperti Bunda Maria. Tapi Tuhan tidak memilih. Kita juga dipilih dengan cara Tuhan sendiri memilih kita dengan situasi saat. Dan inilah juga yang saya gambarkan Bunda Maria juga ada dalam diri anak kecil ini. Siapnya. Mengagumkan ya, dalam usia yang sangat muda ini, dia mempunyai suatu kemampuan rohani yang bagi kita, sungguh kita juga mohon seperti itu ya. Ketika dia mengatakan, ketika ayah mengatakan, mengapa kamu memanggil Allah sebagai Allah, the healer, penyembuh ya. Dan dia mengatakan, karena setiap hari Allah menyembuhkan saya. Meskipun tidak sekaligus, tapi setiap hari, setiap saat, selalu ya. Dan itu adalah suatu dinamika. Galilea, Yerusalem, Getsemani. Hiburan, kekeringan, krisis. Pasti anak itu mengalami. Karena ayahnya mengatakan, bukankah kamu menderita? Ya, tapi Tuhan telah memilih saya. Dan saya spesial ini ya. Mengapa kamu menyebut spesial? Karena Allah memilih saya supaya Bapak, Ibu, dan semua keluarga tidak harus melalui ini. Tetapi saya bahagia. Maka saya tidak merasa punya rasa marah atau perlu marah pada Tuhan. Karena Allah menghibur saya. Allah menyembuhkan dan Allah menghibur saya dan Allah membahagiakan. Dan ayah pun juga mengatakan betul. Saya ingin, I wish ya, saya mau, saya ambil penderitaanmu. Tetapi Allah tidak memilih saya. Dan sebaliknya, sang ayah menemukan suatu kekuatan rohani dari anaknya karena dalam semua yang dia lihat tentunya ya, penderitaan anak itu, tentu pada saat itu di mana anak itu pasti akan menangis, akan menderita karena sakit ya. Tetapi kekuatan anak itu mengatakan Allah memilih saya supaya semua tidak perlu melalui seperti ini. Itu yang membuat dia menangis, terharu. Karena yang muncul muncul dari hidupnya adalah senyum. Dan senyum dari seseorang yang menjalani ambillah dan terimalah. Terjadilah padaku ya Tuhan sesuai yang Engkau pilih. Itu menjadi senyum yang membawa manusia kepada Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu ya. Fiat terjadilah padaku menurut kehendak-Mu yang kita bahasa dengan ambillah ya Tuhan dan terimalah segala kelemahan kekuranganku dan hanya Engkau, hanya cinta-Mu lah yang cukup buatku itulah yang kita temukan dalam diri Bunda Maria dan dalam diri banyak orang yang sungguh menemukan Tuhan yang memilih, itulah yang terbaik. Dan itulah yang kita jalankan. Maka saya ingin masuk ke dalam Ibu Teresa, Bapak Ibu. Ini adalah devosi saya pada Ibu Teresa juga sekaligus saya mendampingi kerabat kerja Ibu Teresa ya. Saya selalu melihat panggilan Ibu Teresa pun juga panggilan anak itu juga panggilan kita juga tentu juga panggilannya kita temukan dalam Bunda Maria. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan dan setiap orang diberi rahmat oleh Tuhan. Sekalipun di awal dalam proses kita tidak tahu ya bagaimana memahami kehendak Tuhan seperti Bunda Maria. Tapi mendengarkan panggilan Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan dengan melepaskan, ambillah pikiranku, ambillah perasaan, ambillah semua yang membuat aku tidak datang pada Tuhan. Dan permohonan, ya Tuhan, terimalah. Itulah yang kita katakan di dalam segala godaan yang meminta kita untuk menyembah setan. Kita mengatakan, tidak. Tuhan, terimalah. Dengan suatu niat, Engkaulah yang aku persembahkan semuanya. Engkaulah yang aku pilih, karena Engkau telah memilih aku. Maka disinilah juga, seperti Ibu Teresa mengatakan, Tuhan ingin aku masuk dalam kemelaratan. Dan kemelaratan para orang miskin pastilah sangat keras. Tapi ketika dia terus masuk, tentu godaan, segala godaan muncul di sini.
Saya bayangkan bagaimana merasakan mereka sakit jiwa dan raga, mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kemudian, kenikmatan Loreto itu adalah biara yang ia tinggalkan. Karena dia mendapat panggilan untuk datang ke Kalkuta, masuk ke Kalkuta, kegelapan Kalkuta. Dan di situ, dia berdoa, digoda oleh setan. Kamu hanya perlu mengatakan, dan semuanya akan menjadi milikmu lagi, kata sang menggoda. Tapi Bunda Teresa mengatakan, sebuah pilihan bebas, Tuhanku, cintaku untukmu. Aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Inilah suatu ungkapan orang yang berbagi sehabisnya karena cinta pada Tuhan. Film tadi juga menunjukkan Bapak Ibu ya, dalam hati anak itu cinta pada Tuhan. Saya tidak tahu agamanya apa, tapi buat saya tidak menentukan ya. Dia mengatakan gas di healer itu sudah cukup ya. Cintanya pada Tuhan. Keinginanku untuk bertahan dalam hati tetap hanya untuk Tuhan itulah yang membuat dia mengatakan Allah memilih aku supaya Dedi, Mama, dan semuanya tidak harus melalui ini semua. Dan itu kekuatan, dan itu keberanian. Ini juga yang dikatakan oleh Bapak Paus dalam misa di GBK tanggal 5 September. Dan persis tanggal 5 September adalah perayaan Ibu Teresa dikanonisasi. Dan kita tahu bagaimana Ibu Teresa juga diangkat oleh Bapak Paus pada misa itu dengan mengatakan, Santa Teresa dari Kalkuta yang peringatannya kita rayakan hari ini, yang tanpa lelah peduli pada orang-orang termiskin dan memajukan perdamaian dan dialog, pernah berkata, ketika kita tidak memiliki apapun untuk diberikan, hendaklah kita memberikan ketiadaan itu. Dan ingatlah bahwa ketika kamu tidak menuai apa-apa, jangan pernah lelah menaburnya. Fiat Ibu Maria dengan ambillah dan terimalah, itulah yang selalu saya renungkan sebagai keberanian iman. Keberanian yang sungguh kreatif ya. Saya katakan keberanian kreatif karena apa? Itulah juga kata-kata Paus ya. Tidak hanya iman yang kreatif, tetapi keberanian yang kreatif. Dan dalam pesannya juga setelah kunjungan Paus mengatakan, seorang Kristiani yang tidak berani untuk Tuhan, lalu tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Menjadi useless itulah yang menjadi kata yang sangat keras ya, yang katakan Bapak Paus ya. Ketika seorang tidak berani untuk berbagi sampai sehabis-habisnya untuk Tuhan, maka kita menjadi orang yang ya tetap dikasihi Tuhan, tetapi tidak banyak berbuat apa-apa. Nah di sini pesan Bapak Paus dengan kata-kata Ibu Teresa, yang difokus adalah jangan pernah lelah menabur. Kita kerap tergoda untuk segera menuai. Kita berdoa supaya terjadi perdamaian, tetapi kita berdoa terus, kenapa perdamaian tidak pernah terjadi, lalu kita berhenti berdoa. Itu yang tidak dikatakan oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa mengatakan, sekalipun kita menuai ketiadaan, tetapi kita berikan itu juga. Ambillah ya Tuhan, pikiranku dan perasaanku yang merasa lelah, karena Engkau tidak menuai apa-apa untukmu. Dan buatlah aku tetap mencintaimu. Berikanlah kepadaku cinta itu. Sudah cukup bagi. Dan itu kata-kata dalam doa Santo Ignatius. Kalau dalam kata Ibu Teresa di sini adalah tidak lelah menabur untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan ini juga ya. Ini adalah juga salah satu bentuk dari suatu sikap yang tidak pernah lelah untuk menabur. Yaitu dari Ibu Teresa, lahirlah juga kelompok atau komunitas atau kerabat kerja Ibu Teresa yang sakit dan menderita. Ibu Jacqueline de Decker, seorang pekerja sosial yang menderita sakit kronis,
meminta pada Ibu Teresa, bagaimana aku dapat terlibat bagi karyamu. Dan Ibu Teresa mengatakan, berdoalah untuk kami lewat penderitaan. Persembahkanlah sakitmu, deritamu, dan persembahkanlah sebagai korban untuk Allah. Karena itulah yang akan menguatkan kami yang bekerja di frontier ya, di tapal batas di mana kami bertemu dengan orang yang terlantar, termiskin, ya, tersingkirkan. Dan itulah yang juga Ibu Teresa selalu alami dari doa-doa Ibu Jacqueline de Decker dan teman-teman. Maka karena itu juga menjadi kekuatan para suster berkarya, karena doa-doa mereka, karena persembahan penderitaan dan sakit mereka, maka dibangunlah yang namanya KKIT, Kerabat Kerja Ibu Teresa, coworker ya, yang sakit dan menderita. Dan ini sampai sekarang masih terus ya Bapak Ibu. Dan saya juga menyaksikan juga banyak teman-teman KKIT yang sakit ya, berani dan terus mempersembahkan sakit mereka dalam konteks ini. Maka di sini sebenarnya fiat itu tidak akan pernah berhenti kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Selama kita terus mempersembahkannya untuk Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikan kita. Sakit sekalipun, kanker sekalipun tidak akan menghentikan kita. Karena kita tahu kita mempersembahkannya. Dengan harapan kita memperoleh dari cinta terbatas manusia, memperoleh rahmat, Tuhan memberikan kita dengan cinta yang tak terbatas. Selama hidup sebagai manusia, kita tetap mempunyai kemarahan, kekhawatiran, takutan. Itu juga yang Ibu Teresa alami. Lebih dari 60 tahun dia selalu mengalami kekeringan, Bapak. Tapi kekeringan yang ia alami bersama Tuhan. Dalam setiap kekeringan dia mengalami krisis dan dia memutuskan kembali. Dan lewat kekeringan ia mengalami lagi kekuatan, tetapi tetap lebih banyak kekeringan daripada hiburan. Tetapi bagi Ibu Teresa, krisis menjadikan dia terus ambillah dan terima. Inilah kisah kecil yang pernah kita dengar juga tentang bagaimana Ibu Teresa menemukannya. Yang ia temukan adalah selalu orang yang terlantar, tetapi di balik itu adalah Tuhan yang tersembunyi. Maka itulah kekuatan dia. Kita nonton videonya sebentar. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the day. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. Then I put her in bed, took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. Ya Bapak Ibu, saya lihat sudah jam 9, saya lupa kalau sampai jam 9. Saya akhiri di sini Bapak Ibu ya. Saya ingin mengakhiri dengan doa dari latihan rohani ini. Kita dengarkan doanya dan mari kita resapkan bagaimana fiat yang adalah suatu bentuk keberanian iman. Ambillah dan terimalah adalah juga suatu perjuangan yang tiada lain adalah karena kita mengalami cinta Tuhan. Kita dengarkan.
Baik, Bapak Ibu, demikian renungan dari saya. Nanti mungkin kalau mau ditanya silahkan, tapi sudah jam 9.